Shalom, adik-adik Persekutuan Teruna GPIP Karis yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk masuk dalam ibadah PT hari Minggu pagi ini. Coba kita siapkan ayat tulis, buku, mungkin nanti akan ada yang perlu dicatat, dan terutama mari siapkan Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan. Dan jika semuanya sudah siap, mari kita siapkan juga hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Adik-adik PT yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Sudah bisa? Allah hadir bagi kita, bait pertama dan ketiga. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, berkat yang tak putus kami nikmati. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah PT. Meskipun secara online, Tuhan kiranya mengurapi kami semua, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sempurnakan dan layakkan ibadah kami ini ya Tuhan, karena kami mengalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini yang jadi dasar perenungan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Silahkan dibuka Alkitabnya adik-adik. Saya akan membacakan 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, seperti kamu menantikan
pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga adik-adik semua saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan juga damai sejahtera. Amin. Adik-adik PT, kitab 1 Korintus 1 ini mengemukakan tentang ajaran-ajaran Rasul Paulus, di antaranya tentang karunia-karunia roh dan mengenai kasih sebagai karunia yang paling utama dari yang karunia lainnya. Paulus mengunjungi kota Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menjadi akrab dengan para pengikut Yesus yang berada di kota Korintus. Paulus menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabatnya, dan dikarenakan Rasul Paulus mendengar berbagai pandangan dan keraguan tertentu di antara mereka. Secara khusus, Rasul Paulus prihatin dengan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan di antara mereka. Adik-adik PT, kalau tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai dengan 9. Coba hitung, ada berapa kali kata Yesus Kristus atau Kristus Yesus dan kata Kristus? Coba dihitung. Ada berapa kali dalam ayat 1 sampai dengan 9 Rasul Paulus menyebut Yesus Kristus atau Kristus Yesus dan kata Kristus? Ada berapa? Coba dihitung. Benar, ada 9 kali di dalam ayat 1 sampai dengan 9 Yesus Kristus disebut. Mengapa demikian adik-adik? Karena dalam keadaan sulit waktu itu, hal yang pertama-tama ada dan terus-menerus dalam pikiran Rasul Paulus adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus menyandarkan semua perjalanan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ketika sedang menghadapi kesulitan, apa yang terpikir pertama kali? Apakah adik-adik ingat Yesus Kristus? Ataukah adik-adik mengandalkan kekuatan sendiri karena mentalnya merasa kuat, saya bisa mengatasi sendiri? Atau mungkin mengandalkan teman saya pasti bisa mengatasi ini. Nah, adik-adik, Rasul Paulus tidak pernah melakukan hal seperti itu di dalam keadaan sulit. Rasul Paulus selalu mengikut sertakan dan mengandalkan Yesus Kristus dalam kasih-Nya ketika menghadapi pergumulan dan setiap perjalanan hidupnya. Kemudian pada ayat 2, Rasul Paulus menyebut jemaat Allah di Korintus. Rasul Paulus tidak menyebut jemaat Korintus, tetapi jemaat Allah. Jemaat Allah di Korintus. Artinya apa? Bagi Rasul Paulus, jemaat itu semua adalah jemaat Allah. Kita tahu ada jemaat Karis, ada jemaat Paulus, ada jemaat lain-lain. Tetapi Rasul Paulus memberikan label jemaat Allah di Karis misalnya. Nah, label inilah yang sekaligus mengikis perbedaan, mengikis pertentangan. Nah, saya ambil contoh misalnya. Kalau adik-adik sering ya kompetisi futsal gitu ya. Kemudian ada teman kita yang kena tackle misalnya, antar jemaat misalnya gitu ya, antar jemaat di gereja sedang pertandingan futsal. Ketika teman kita di tackle, apa yang terjadi? Waduh, itu jemaat lain tuh
tackle teman saya, kita marah. Adik-adik, jangan lupa seperti yang diajarkan Rasul Paulus pagi ini, bahwa kita semua adalah jemaat Allah. Bukan ada jemaat Karis atau jemaat lain, itu hanya wilayah. Tetapi Rasul Paulus memberikan label kepada kita semua. Kita semua adalah jemaat Allah. Nah adik-adik, cara pandang seperti itu akan menyatukan kita dan tidak akan menimbulkan pertengkaran. Bahkan karena masalah kecil, karena futsal. Karena apa? Karena kita semua sadarin, kita semua di kedudukan kita sama sebagai jemaat Allah. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengatasi perselisihan tadi saat itu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya menyatakan orang Kristen sudah dikuduskan bagi Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus di segala tempat. Coba rasakan adik-adik, ya, saya ulangi. Menyatakan pada kalimat berikutnya dinyatakan orang Kristen sudah dikuduskan bagi Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus di segala tempat. Coba rasakan betapa kasih Allah kepada kita semua orang percaya. Dan Rasul Paulus menggambarkan orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi orang-orang yang mempersembahkan dirinya bagi Allah. Nah, status inilah yang sering diidentikan bahwa pengikut Kristus adalah saksi Kristus. Termasuk adik-adik PT sekalian. Adik-adik pengikut Kristus. Adik-adik seringkali diberikan label bahwa, atau diidentikan maksudnya sebagai saksi Kristus. Apakah adik-adik sudah menunjukkan dalam sikap keseharian bahwa adik-adik dalam kehidupannya sebagai saksi Kristus? Memang adik-adik, tidak semua orang percaya dalam hidupnya bisa konsisten menunjukkan kehidupan sebagai saksi Kristus. Seringkali mengaku sebagai orang percaya dengan mulut, tetapi dalam perilaku masih jauh dari ajaran Kristus, baik tutur kata maupun tindakan. Kita belum bisa kadang-kadang meninggalkan kehidupan duniawi, tergoda dengan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, tetapi hanya sesaat dan akhirnya menjerumuskan. Terkadang juga mempunyai pemahaman yang keliru, bahwa menjadi saksi Kristus itu tugas orang-orang tertentu, tugas bapak-bapak yang sudah dewasa, atau mungkin tugas bapak ibu majelis saja, bukan tugas saya. Tidak demikian adik-adik. Pagi ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita semua, adik-adik semua, harus menjadi saksi Kristus. Rasul Paulus melalui suratnya mengajak kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa karya keselamatan Yesus Kristus telah mengubah status manusia berdosa sebagai milik Allah yang beroleh pengudusan. Pengudusan ini sekaligus mengandung makna pemberian tugas sebagai saksi Kristus. Kemudian menjalankan tugas sebagai saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Tantangan dan rintangan pasti ada. Karena itu, hal kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus ialah tugas sebagai saksi Kristus harus disikapi dengan rasa penuh syukur agar mampu dijalankan dalam kesetiaan meskipun di tengah berbagai rintangan. Dengan bersyukur itulah Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Yesus meskipun di tengah berbagai rintangan. Mari adik-adik PT, kita semua bersyukur senantiasa agar setiap pelayanan, atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik kita semua, ingatlah kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Kedua, ingatlah bahwa sukacita atas anugerah keselamatan dari Yesus Kristus
juga dibutuhkan oleh sesama kita, bukan hanya kita. Dan oleh karena itu, kita harus bersaksi sebagai saksi Kristus untuk saudara-saudara kita semua, untuk sesama kita. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa pelayanan sebagai saksi Kristus akan membantu kita menemukan kekuatan, bahkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita semua, yang adik-adik hadapi. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya untuk kita semua, siapkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Tuhan melindungi dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita masuk dalam saat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan sambil memberikan persembahan. Adik-adik dipersilakan mempersiapkan persembahannya. Dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, bait pertama dan keempat. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Dengannya kurnia penuh telah Ku beri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas berkat Tuhan yang kami terima, teristimewa firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan serta memampukan kami untuk selalu bersyukur atas status sebagai saksi-Mu, sehingga dalam penderitaan pun kami anak-anak-Mu yang tergabung dalam persekutuan teruna tetap setia. Bapa di sorga, pagi ini kami ingat teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan masing-masing kami atas setiap pergumulan kami. Dan kiranya pada ibadah mendatang akan semakin banyak teman-teman kami yang memiliki kerinduan untuk menikmati dan menyambut indahnya firman Tuhan. Kami bersyukur atas hasil studi kami pada tahun ajaran yang lalu. Kiranya Tuhan terus menopang kami dalam memasuki tahun ajaran yang baru beberapa hari mendatang. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang membuat keterbatasan kami dalam belajar ini, kami semua menyerahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Anugerahkan kami ya Tuhan, semangat belajar yang tinggi, hikmat, akal budi, kecakapan, agar kami dapat terus berprestasi dalam studi kami. Bapa di sorga, pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini dan memberkati juga majelis yang mengelola, agar kiranya dapat dipergunakan bagi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami berdoa untuk negara kami. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh aparat pemerintah lainnya, agar mereka semua dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Kiranya kuasa Tuhan menolong negara kami, agar terwujud negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga menyerahkan masyarakat sekitar gereja kami dan sekitar tempat tinggal kami, agar terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat, saling menghargai, saling menolong, saling mendukung, sehingga lingkungan ini menjadi lingkungan yang nyaman dan tentram bagi kami semua. Bapa yang Maha Mulia, pagi ini kami berdoa untuk gereja Karis,
Kami menyerahkan pelayanan ke-6 Pelkat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh pengurus, anggota, agar program-program yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Maksar Kapoh STH beserta keluarga dalam pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam aktivitas dan keberadaannya. Juga memberkati seluruh keluarga Bapak Pendeta. Tuhan memberkati seluruh presbiter dalam tugas pelayanannya, serta kepada seluruh jemaat dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, damai sejahtera, agar dapat melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan. Tuhan melawat mereka yang sakit. Tuhan berkati para dokter dan upaya penyembuhannya. Tuhan juga memberkati dan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran kepada seluruh keluarga yang merawatnya, sehingga kesembuhan total akan menjadi bagian mereka, dan kiranya dapat kembali berkumpul dengan kami pada ibadah mendatang. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu yang berjalan. Tuhan telah genapkan usianya. Tuhan juga kiranya yang memelihara iman percaya mereka agar semakin kuat. Bapa sumber pertolongan kami, begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Puji syukur kepada Allah. Selamat dari Minggu adik-adik PT. Tuhan memberkati.